Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini kok dengkluk-dengkluk? Lemas, puasa. Oh iya, benar. Puasa. Jadi nggak semangat dia. Tapi tadi kayaknya bukannya udah. Kamu belum nongol dulu. Nanti. Kita berdua aja. Kita lagi nonton Dracin ini. Dracinnya bagus banget ya. Ini di film Dracinnya ini ada seorang CEO. Nyamar jadi apa lagi? Dia nyamar jadi tukang sapu. Oh, nyamar jadi tukang sapu. Ya, tukang sapunya itu outsourcing. Oh, ini outsourcing. Iya. Jadi dia itu ceritanya CEO yang menyamar. Jadi outsourcing. Terus dia ngajak-ngajak teman-temannya kan buat nyapu-nyapu bareng di satu tempat kan. Lah ini di Dracin ini dia tuh ngajak teman-temannya sama keluarganya untuk bareng-bareng ya kayak gitu-gitu. Ini gitu. Dracin apa kisah nyata ya? Dracin serius. Ini aku lagi nonton di HP-ku. Ya ampun, kamu ini suka nonton Dracin? Iya. Masya Allah. Nih aku ceritain Dracinnya ya. Allah, ya Allah. Aku mau ceritain aku nonton Dracin di sini kayak apa, nanti aku ceritain semuanya. Oke. Tapi sebelum cerita soal Dracin, kita tuh ada tamu nih. Yang tadi nongol tapi Tapi ganteng dia tuh, Ben. oh ganteng loh. Pakai jaket merah. Wah. Kalian merah-merah. Iya. Ini Kita nggak janjian ya. soalnya temanya semangat ini. Oh, semangat. Karena habis nonton Dracin. Oh iya. Jadi habis nonton Dracin terus wah membara. Oh, gitu. gitu. Rasanya membara seperti itu. Kayak ini. Suatu hari, Syaufadio menjalani sebuah cerita di Jakarta. Dia berjalan-jalan bersama Syaubowo. Memang ini lagi ngetren liburan ke Jakarta kayak gitu ya. Ya kan mungkin masa-masa menjelang mudik arus balik kayak Ya gitu kan ini ya. Sambil kan, promosi tour and travel kan. betul. Apaan nih? Terus lagi itu juga jadi ngasih kode bahwa si oren ini meledak. Ini kan paket Oh iya, biasa paket 33. Iya benar. Shopee oren paket 33. Iya betul, paket 33. Iya, barangku sampai nggak Betul. nyampe rumah akhirnya. Numpuk soalnya malah bukan datang ke Pekalongan. Tapi dari Pekalongan ke Jakarta. Arahnya tuh salah bisnya. Tapi beneran, barang yang aku pesen di oren itu Ya. dibalikin. Gara-gara si kurirnya nyampe rumah nggak ada yang nerima. Ya iya, rumahnya pindah. Enggak. Lu belum ganti alamat. Pakai alamat ini yang baru. Enggak, alamat barunya itu di Pekalongan apa di Semarang? Jakarta, Mas. Lu ambil COD-nya di Semarang. Ambil COD Semarang. Dikirimnya ke Jakarta, Bang. Iya, tapi dikirimnya ke Jakarta. Ini gitu. paket orange serem. Paket orange 133. Oh iya ya, pas 33 ya. Iya. Kemarin nggak ikutan ya? Lagi flash sale bener kemarin. Flash sale bener Itu Bro. sel ya. Kemarin ada yang borong 11 paket sekali. Iya, benar. Masya Allah, bener, keren. bener. 11. Katanya 14. Iya, terus akhirnya ditambahin lagi tuh jadi 14 totalnya. Oh, gitu. Belanja 33 kan Saking nggak muatnya kan sampai pakai disewain bis kayak gitu iya, ya. buat Ya. muat paket itu khusus gitu. Itu rekor ya. Paketnya banyak ya. Iya. Itu Sekali kirim mahal-mahal loh paketnya itu. ya, sekali kirim langsung angkut kargo. Ada paket ada paket yang harganya 46 miliar. Itu paket apaan? Tapi itu kan modal kotor, Bang. Oh, kotor. Bersihnya 19 ya? Bersihnya kan 19. Kamu kok tahu, kamu bakolnya ya? Ya saya ikut jualan. Kamu tuh kalau nyari untung jangan banyak-banyak. Ya Kasihan. itu kadang memang di toko-toko lain itu ngambil untungan paling 10%, 20%. Itu aja kena pajaknya Ya, gede ya. Ini kok biasa. ambil untung 40% kayaknya sih udah bersih tuh 40%. Kamu tuh lagi cerita Dracin apa Epstein File sih? Orange, toko Orange. Epstein kayaknya nggak nyampe sini deh. Oh, berarti itu apa? Heeh. Kajian file, kajian Ini file. yang relate sama Kamu rumahnya kajian kan? Terus kenapa Ya kan kalau kajian file, dia cerita Aku masalah dari dia informasi, sendiri. ya, aku kan membicarakan hal yang relate untuk orang Pekalongan, yaitu toko Orange dengan berbagai potongannya. Berarti kalau itu orang-orang onlinean apa namanya? apa?
yang label-label itu apa namanya? Yang Apaan? buat itu Tiga kata. Bukan, kalau ngomong brosur berarti kan yang itu. Yang buat nempel-nempel di Oh, Stiker. Stroke. Stroke itu penyakit. Bukan, dia kan tukang stroke juga. kayak gitu. Makanya dia ngerti. Gimana? Itu kamu stroke-nya laku banyak nggak kemarin? Ya lumayan jalan, tapi ya itu kalau kita orange yang ini itu potongannya memang banyak, jadi ya lumayan bikin push up. Cuma yang orange yang itu Potongannya lebih banyak lagi. enggak potongan bro, Apa itu? keuntungan bersihnya bisa 40%. Oh, 40%. Jadi dari Oh. total berapa kemarin? Tapi itu si bagian maklarnya uang dengar doang katanya 1,1 M. Oi, Iya Itu cuma providernya aja loh 1,1 M. cuma denger aja ya. Iya, providernya yang penyelenggaranya itu 1,1 Iya, M. karena kan Dia kan bukan beroperasi, dia bukan tim bukan operator gitu. iya, cuma ya karena dengernya satu sekian itu kan cuma berapa persen ya? Nggak ada berarti cuma 5%. 5% udah bagus. Iya, cuma kan 5% iya. untuk uang 19 itu kan kuku lah. Iya sih. Gitu. Ya sih. Itu dagangan kayak gitu kapan lagi ya bisa ya? Eh, Untungnya banyak banget. Kamu mau berharap gitu. Enggak sih, jangan aku. Yang lain maksudnya produk yang lain. Dan juga obrolannya tuh gila banget Shopee 33 kemarin ya. Iya ya. iya. Keren. Tapi kita ngomongin apa sih? Dracin, Oh, Dracin, Dracin. Kembali ke Dracin. CEO Oh, kembali yang ke nyamar. Dracin, CEO yang nyamar jadi tukang sapu. Ya. Outsourcingan. Sourcingan. Nah, jadi CEO ini kan seorang wanita. Oh, CEO-nya wanita. Ya, dia akhirnya pura-puranya mengubah perusahaannya itu menjadi direkturnya itu orang kepercayaannya kayak gitu. Oh, gitu. Biar dia nggak ketahuan kalau dia CEO-nya. Oh, gitu. Itu yang dipercaya jadi direktur perempuan juga. Ya, awalnya kan masih awal kan belum nyamar-nyamar nih. Awal pendirian tuh masih anaknya, suaminya kayak gitu. Tapi gitu. setelah dia udah mau nyamar-nyamar nih, dia mau kerja jadi tukang sapu gitu kan. Dia akhirnya menyerahkan itu ke mbok-mbok gitu sih. Oh, mbok jamu. Bukan mbok sapu beneran. Oh, ya. Inisial. Aduh, itu namanya Xiaomi. Ya, di sini. Itu kayaknya gini. Pas awal dibentuk itu belum terinspirasi dari Dracin yang beneran. Tapi Jadi pas belum udah nyamar-nyamar. udah lihat Dracin yang beneran, wah kok caranya kayak gini ikut dia. Jadi Berarti ATM ya. iya. Amati tiru. Modifikasi. Iya. Sama satu lagi kero. Ya Itu nanti kapal, dong. itu Nanti. Kayak kapal ngerok Kayak bener itu. kapal ya ngeruk. Aduh, serem. Serem juga ya. Ya itulah. Tapi kemarin angin juga serem. Iya, itu habis paketan laku keras itu karena mungkin Alam mendukung. ya karena kan saking kencengnya mobil nih ya lewat mobil paket kan kenceng bolak-balik jalan tol, arus anginnya jadi kenceng. Tapi beneran loh, ini ngomong real ya, yang apa namanya angin, ya kita sebut angin puting beliung lah kemana ya, karena ini merata. Ribut, ya. Di Batang itu sampai merenggut 3 korban jiwa itu. Jadi ya kita ikut berbelasungkawa sama yang kemarin Betul. ini jadi korban. Husnul khotimah ya. Terus aku juga kemarin nyaris sebenarnya yang di mana? Wonopringgo. Cetak itu Wonopringgo itu. Jadi udah mau sampai bawahnya gludrak. Untung aja masih. Anakku juga sore-sore itu kan hujan itu kan datang mendadak di Wonopringgo. Iya, nggak ada hujan yang ini direncana. Bukan, nggak ada gerimis di Wonopringgo itu. Emang. Ya kan? Ya, emang Terus nggak gerimis. anakku kan suka hujan-hujanan. Dia langsung lari ke pinggir sungai kan, belakang rumah. Ditegur orang-orang tuh nggak percaya. Gundul jangan situ-situ. Malah lari, terus kakaknya dipanggil kan sama tetangga. Itu adikmu kelayapan ke sana ke sungai, kejar cepet kejar. Kakaknya malah nangis. Pas dia udah mau ngejar adik. Dia bingung kan, tengok. Begitu dia balik kanan, pohon tumbang dari belakangnya, brung. Jaraknya cuma 1 meter itu dari badan anakku yang kakaknya itu. Pas dia nengok, nangis kan. Histeris dong. Iya, langsung tak tarik si anakku yang satunya yang cowok itu, langsung tak panggil, tak teriakin, dua-duanya tak
suruh masuk, tak mandiin semua, tak omelin kamu itu ini hampir kamburkan pohon. dapat ya. Ya tapi kan itu anakmu. Ya ngeratap wong tak bro ning jejeran aku pas tepeluk sing sijine sing ning pinggir kali sing siji ning sebelah pas kok. Iya, Ya, tapi kan anakku kayaknya pengennya ikut ibu kayaknya, nggak mau sama ayah. ayahnya ini sih nggak pernah di rumah soalnya. Sama ya. Kamu mau nderek ibu? Aku mengikuti mata batin aja. Oh, anaknya mau nderek ibu. Ya bahaya tuh. Ini lagi rame ya, nderek ibu itu ya. Ya kan namanya apa ya, anak itu selalu punya naluri untuk ikut ke seorang ibu. Karena ada penelitian ini di Instagram, itu ada 2 video yang disandingkan. Ini video yang dipanjer, terus ada satu keluarga itu ayah, ibu dan 3 anak. Masih kecil-kecil tuh, anak yang paling gede kisaran kelas 4 SD. Lah, ketika sang ayah itu meninggalkan kerumunan itu, anaknya itu masih asik sama ibunya di sofa itu. Nah, tapi ketika si ibunya yang pergi, anak-anaknya tuh nggak nemenin papanya, tapi malah pergi semua ikut nyari ibunya. Oh, nah, malah itu, gitu ya? Iya, itu riset nyata itu. Ya, tapi terbukti juga kok di sekitar kita ya. Ya kayak kemarin itu yang Shopee itu juga Iya ya, bawa anak-anak ini. iya, bawa anak-anak dibawa. juga. Itu aduh gitu. banyak lagi. Iya ya. Aduh mati wis. Nge-live. Aku belum nge-live. Aku tuh mau rencana nge-live di TikTok, tapi lupa ternyata. Iya, aku belum aktifin. Ya udah. Nah, kita mau bermain apa nih malam hari ini? Nah, Anda kawan, yuk ya kita main aja ya. Malam ini mau cerita apa aja boleh lah. Yang penting mau cerita Dracin juga boleh ya. Flash sale orange juga boleh. Ini lagi rame. Kenapa suaranya banter? Nah, apa ya? Kemarin itu ya ini kan efek dari flash sale itu kemarin kan orang pada ini ya menyemarakkan. Menyemarakkan. Ya karena kan maksudnya gini ya, memang benar-benar waktu itu Shopee itu apa benar-benar ngasih diskon besar-besaran ya. Jadi orang tuh pada euforia. Terima kasih Shopee udah kasih murah, kami seneng banget udah bisa belanja kayak gitu. Tapi yang jadi concern kan sebenarnya pasca flash sale ini apakah Mau ngapain? apakah masih Enggak sama? gitu, tapi masih ada 3 paket lagi yang belum dibuka. Oh, masih ada ini berarti paket yang nyandal berarti. Masih belum sampai nyangkut paketnya. Tadi siang si produsennya itu sampai didatengin pihak Shopee ke rumahnya. Dicek, dicariin orangnya nggak ada. Akhirnya barang-barangnya digeledahin kan, dicari. Kamu tuh udah diorder orang kok nggak kirim-kirim. Ternyata di rumahnya nggak ada juga barang-barang yang dicari. Barang-barangnya yang dipesan konsumen itu udah diilangin sama dia, udah diumpetin. Dia tuh pedagang ngawur itu. Berarti ya udah dapat orderan tapi malah disimpan kayak gitu ya. Hilang dia, Hilangin. nggak dikirim. Shopee-nya nyariin sampai rumahnya. Tapi udah dihilangin. Iya, dengar-dengar rumahnya kesesi sih. Ambles kayaknya jalannya tuh. Pokoknya tuh jalannya ambles. Ya mungkin karena jalannya rusak, terus dia terlambat jadi- pengiriman, iya, terlambat pengiriman, hampir kena penalti. Oh gitu. Iya, biasanya kan kalau terlambat ngirim kan penalti. Iya kan? benar. Iya. Benar. Gitu. Coba netizen dicek dulu ada yang ngomen kayak kita ngomong apa? Belum ada. Belum ada. Ini kayaknya pada tidur kayaknya nih. Mereka kecapean habis euforia itu kali, flash sale itu pada seneng. Sebenarnya kayaknya bukan satu itu euforia sama flash sale-nya. Tapi yang bikin capek itu sebenarnya bukan itunya, tapi apa? Tapi pas lagi mau kemana-mana ketemunya objek wisata terus. Gitu. Jeglongan sewu. Oh iya. Itu iya, bikin iya. capek, bikin rusak. Tapi seandainya bonus flash sale yang 19 miliar itu dijadikan jalan kan jalannya halus ya. Lah itu, makanya kan sebenarnya yang jadi concern masyarakat harusnya itu kan pasca ini gimana kayak gitu loh. Gimananya kan itu berarti dia. masyarakat harus lebih berperan serta nih buat controlling kayak gitu loh. Gitu soalnya jeglongan sewu ini momok juga loh ini.
Ya itu makanya ini kan kemarin tuh ada nih netizen yang pas aku nge-live di TikTok itu kan juga komen ya. Ini gimana nih flash sale gitu. Menurut nanya apakah ini akan jauh lebih baik lagi nih. Ya kita nggak tahu ya setelah itu gitu. Makanya kan kemarin tuh gini caranya. Ayo warga semua dikumpulin deh atau misalkan yuk kita rembukan gitu ya mau ngadain apa lagi gitu setelah flash sale itu apa gitu. Nah itu kayaknya perlu sih menurutku kayak gitu tuh. Cuman kan balik lagi bergantung pada produsennya mau nggak gitu loh, mau nggak nih kan ada produsen baru nih ya kan. Nah, Oh, produk pesaing. Enggak, jadi setelah Oh, toko sebelah ambruk. Terus ini kan ada toko baru. barangnya ini udah ke flash sale kan udah habis nih. Habis. Terus kan masyarakat tetap minta barang bikin dong. lagi kan, ada barang baru lagi kayak gitu lah. Produk baru. Iya, produk baru. Cuma Pak, ada sedikit cerita ya dari tetangga sebelah yang orangnya itu ikhlas-ikhlas. Dulu mereka juga pernah kena flash sale loh. Nah, tapi pasca flash sale itu juga sepertinya nggak ada perbaikan yang signifikan. oh iya ya. Tapi BTW kalian nonton itu nggak sih? Kan ada live promonya ya gitu biasanya kan live streamingnya dari Shopee gitu. Kalian nonton nggak pas live streamingnya itu? Aku nggak. Nah, aku nonton pas lagi ini kan Iklan-iklan pas promo-promo apa namanya? press conference Shopee-nya itu. Iya, pas ya kan ada orang ngomong yang biasanya, ya HP ini terbuat dari sebuah baja material yang luar biasa kayak gitu loh, yang live kayak gitu. Ada kan kamu nonton live-nya kan? Live ini, live jualan kayak gitu ya. Oh, aku nggak nonton. Aku nonton malah tak rekam live. kemarin. Oh. Oh. Aku nonton. Itu Nonton. ada konsumen yang nanyain juga sih, ini flash sale-nya cuma ini toh, harusnya flash sale-nya itu Paket-paket sekalian yang iya, lain. harus Itu ada etalase paket-paketnya 3 kok juga. nggak dijual gua masa sekalian? yang dapat cuma etalase 1 kan, etalase 2, 3, 4 masih bisa dibeli. Iya, masa nggak boleh dibeli? Gitu makanya. Ada barangnya masih dibilang kosong, Iya. pembohong tuh. Makanya. Padahal kan mumpung murah ya. Iya. Mumpung mendekati lebaran kan Nah, orang gitu. suka banget kalau ada Iya, pasar-pasar kayak gitu. Tapi denger-denger ini Apa? salah satu barangnya itu loh, maksudnya bukan lokal loh, dia harus lewat impor dulu loh. Posisinya sekarang di Arab. Barang satu ini barangnya. posisi di Arab. Terus barang yang satunya itu ngilang nggak jelas, nggak tahu kemana. Ngilang. Iya, Bisa ngilang barang. iya bisa dihilangin. Oh. Iya, Sama itunya plang-plang produsennya rumahnya tuh hilang semua. Tokonya ikutan hilang. Iya. Oh, ini kebawa angin barangkali. Kan tahu iklan yang dulu nggak? Pak, di sini toko antena udah tutup. Ingat nggak? Iya, sekarang ya pakai yang ginian gitu. Udah tutup. Gemes banget aku. Aduh, ya mungkin kena angin kemarin. Makanya tokonya hilang. Orangnya copot. bisa jadi kena angin, bisa jadi juga kayak kalau misal di Pekalongan itu kan ini Pak, apa namanya, kalau retur fiktif, kayaknya masih di ini yang asli itu disimpan. Nah, returannya nanti takutnya kan dikirim retur yang Masa abal-abal iya ya. kemarin orang sekabupaten nggak bisa nyalain HP semua, mati lampu semua. Mungkin karena Shopee-nya takut bangkrut kali. Terus dimatiin. Harus Enggak lah ya. Itu karena angin, bro. Serem soalnya kemarin. Oh. Angin kemarin itu serem, dan itu nggak cuma di Pekalongan. Belakang rumahku. nggak cuma di Tegal Pekalongan. ada, Pemalang kena. Bumi Ayu reklame ambruk. Ya. Itu. Tapi tadi sore masih ada lagi kok. Di Kayu Geritan masih ada lagi yang ngambruk lagi. Apa Ini ya? ya, sore tadi. Ampun dah. Makanya aku sore tadi kan begitu mendung itu kan, terus gerimis itu aku langsung WA istri kan. Rumah aman nggak? Aman. Cuman gerimis gitu kan. Karena kemarin tuh ya lumayan ngeri juga karena apa ya? Kanopi depan rumah itu ya, teras rumah itu sudah keangkat tuh. Oh, sampai goyang-goyang. Sudah wut gitu. Wah, goyang-goyang gitu. Wah. Tetangga pada tegang semua tuh nonton adegan mengerikan. Ya tinggal lepas doang tuh. Nah, di YMI, di sebelah YMI kan ada ruko-ruko gitu ya. Itu bener-bener atapnya balik. Wah. Itu
toko aktif loh. Ada pedagangnya, ada barang-barangnya. Apa namanya? Atas payon ki apa sih bahasa Indonesia nih? payon lah. Payon ya. Atap bener. Atau itu balik. Jadi bener-bener terbuka. Si atap itu jadi kayak kanopi depan kayak gitu loh. Itu toko beneran ya. Toko beneran. Bukan toko fiktif kayak Oh, Shopee. enggak. Oh iya, aku mau cerita nih. Sebentar. Tapi apa jangan-jangan hari ini kan ada yang rubuh lagi ya? Apa pertanda mau ada flash sale lagi ya? Bisa jadi, tapi kan produsennya belum bisa dihubungi. Oh, berarti masih istirahat ya karena capek. Tulisannya apa sih kalau yang itu libur dulu tuh bisa kan? Ya Ada bisa tulisan? tokonya libur dulu. Oh iya, ada Capek tulisannya. packing terus. Iya. Packing terus. Kebanyakan ini ya paket ya. Iya. Iya, bener, Tapi bener. ada cerita nih. Aku tuh kayaknya dulu pernah ketemu sama pemeran CEO itu deh Di mana? di rumahnya. Oh. Iya, aku mau cerita nih. Boleh. Dulu sebelum dia jadi CEO kayak sekarang, sebelum jadi bintang Dracin ini, aku tuh pernah loh nemenin dia orang yang si tokoh yang ada di ini, yang di Dracin ini. Aku satu atap sama dia, sama suaminya. Kenal dong berarti kamu. Kenal saya, makanya kan saya tonton itu drama keluarga itu kan karena saya kenal pelakunya, orangnya, aktornya gitu. Kenal baik dong kalau gitu. Kenal baik saya. Oh. Gimana orangnya gimana? Orangnya itu yang pemeran wanitanya itu galak, Oh. suka marah-marahin suaminya. Oh gitu. Iya. Terus kalau suaminya dimarah-marahin bete kan, nanti nyari apa teman-teman yang lagi nongkrong di situ, kita diajak ngobrol, kayak dicuekin gitu kan, dicuekin, kasihan. Itu si bintang film cowoknya itu kasihan tahu nggak? Oh. Dimarah-marahin terus tiap hari karena nggak punya duit, bokek. Beneran. Serius? Tapi bisa segitu. Dulu dia tuh bokek. Dulu bokek. Dulu ya. Iya. Dulu bokeh. Nah sekarang kan cuma 1,1. 1,1 M. Iya. Uang dengar doang. Emang dari dulu dianggap? Enggak pernah dianggap. Terus perannya dia apa? Iya buat ada-ada aja, Oh, buat pelengkap aja. ngeri ya. Tapi sebenarnya di luar daripada itu si tokoh apa siapa namanya? Xiaoming ini, si Xiaoming ini dia orangnya baik sebenarnya. Ya. Ya, si Xiaoming ini orangnya baik. Terus sama si Xiao Qin ini. Si Chao Chin siapa lagi? Xiao Qin ini tokoh utama di Dracin Oh, itu. yang berarti ya. Ceweknya. Xiao Chin. Xiao Qin ini itu kalau dikasih saran nggak mempan dia. Ya mungkin karena sudah ngerasa dia CEO. Itu waktu belum jadi CEO pun udah kayak gitu. Berarti perangai. Atau mungkin dia punya ambisi ingin jadi CEO sejak lahir. Bisa Sejak jadi. sejak bayi itu sudah bercita-cita CEO. Bener dia. Enggak, tapi keras kan banget. sebelum dia jadi CEO dia pernah jadi vice CEO Dia juga. pernah jadi itu. Vice Iya. CEO terus juga CEO bukan orange ya, CEO kuning kan dia juga pernah jadi CEO kuning. Dari Maxim ya. Iya. Boleh lah. Bagus, Boleh. Maxim. Maxim itu merek ini loh, peralatan rumah tangga. Ojek online. Tapi ada ada. juga Oh, kamu nggak pernah lihat iklannya? itu juga ada. Teflon. Aku mau lanjutin cerita ini si Xiao iya. Qin ini. Xiao Chin kenapa Xiao Qin ini dia orangnya Xiao pelit. Chin ini Pelit banget. ini apanya ini siluman ular putih. Dia siluman kadal kerisi. Kulitnya luar biasa Xiao Qin ini. Oh gitu ya. Nah, jadi di Dracin ini itu diceritakan kisah nyatanya gitu, kisah hidupnya. Jadi Xiao Qin ini sukanya menyakiti Xiaoming. Terus Xiaomingnya minggat, diusir gitu. sempat pernah. meninggal juga Xiaoming. Pernah diomelin sama Xiao Qin. Oh. Begitu, diusir. Oh. Terus pas ada pemilihan CEO di waktu itu di Semarang, si Xiaoming ini malah diusir juga. Sempat beberapa kali Xiaoming diusir sama Xiao Qin. Pas zaman jadi wakil CEO juga sama. Nah, itu di wakil CEO itu aku nemenin si Xiaoming sama Xiao Qin ini. Aku nemenin mereka. Jadi ceritanya aku disuruh bikin proposal, ya kan? Atas nama organisasi anti narkoba gitu kan. Oh, iya. Nah, terus aku bikin itu rencananya sih itu mau saya ajukan ke film tapi belum diangkat. Oh. Sama sutradaranya yang diangkat yang terbaru ini doang. Yang apa?
yang ini flash sale ini. Ya yang waktu zaman di wakil CEO belum diangkat. Nah, terus aku itu kan bikin proposal kan. Aku bikin IO ku timnya ada 15 orang. Wes banyak banget. Ya, dari si itu dulu apa? Sales yang gambarnya matahari itu kartu perdana ada. Oh, itu ya. Ada itu 15 orang ya. Itu udah saya susun baik-baik pagi siang sore malam minta tanda tangan salah lagi dan lain sebagainya. Saya harus bolak-balik pulang pergi situ. Itu sampai akhirnya capek lah, singkat cerita itu jadi proposalnya. Lalu saya diajak pencairan nih ke Bank Hong Kong gitu kan. Bang Hong Kong. Iya. Bang Hong Kong tapi di Taiwan. Iya. Akhirnya pencairan lah itu. Tahunnya dikorut lebih serem lagi. Terus pencairan tuh. Heeh. Pencairan 25 juta. Wow. Kalau nggak salah sekitar tahun 2015. 25 juta buat apa bikin produk apa itu? Itu buat bikin senam aerobik. Oh. Nah, oke. begitu kan aku udah ngasih saran nih proposal. Ibu wakil CEO Xiao Chin, tolong ini jangan begini, ini nggak relevan. Enggak, pokoknya gini. Heeh. Dengan logatnya yang khas itu kan, enggak, pokoknya gini, ini harus begini gitu kan. Oh, dia kalau ngomong gitu ya? Agak ngotot-ngotot. Nah gitu. Pokoknya saya nggak terlibat gitu. Oh, Ya. ini kok nggak terlibat tuh apaan nih? Maksudnya ini dalam apa ya? Ya udah skip lah ini, kita kembali ke sini. Ya Xiao Chin. Xiao Chin itu kan. Xiao Chin. Aku udah di ACC ini endingnya kan sekitar berapa hari ya? 20 harian ada lah aku tuh. Pas begitu cair 25 juta, Iya. aku nggak dikabarin. Terus duitnya kemana lari? Dipegang sama Xiao Chin asistennya yang waktu itu namanya siapa sih? Xiao Chan. Oh, Xiao Chan itu cowok, tapi dia boti. Boti Tuir. Hah? Iya. Kang make up. Tua bot. Iya, itu tukang make up yang selalu bawain tasnya Xiao Chin. Nih ada yang nanya nih. Si Yuda. Xiao Chin apanya Xiao Mai? Dibilang itu tuh bosnya Xiao Mai. Xiao Mai itu Ini Yuda siapa? Yuda Wijaya. Oh. Xiao Mei itu Yuda yang nanti Wijaya jadi ini CEO Nyamar. Yuda Wijaya ini Satpol PP-nya sini. Satpol PP 3KP-nya. Bang Yuda, si Xiao Mei itu yang kemudian nanti disuruh jadi palsunya CEO. Penyamarannya. Untuk menutupi menyamarkan CEO yang asli kayak gitu. Oh, gitu. Ada ya penyamaran. Ada, tapi mirip nggak? jauh. Cantik sama bule. Namanya ya bukan penyamaran lah. Nyamar itu kan harus sama, persis. Minimal identik. Gimana mau identik? Orang sekolah aja kagak. Oh, ini ya itu Ya, nggak jadi apa-apa. kayaknya yang nyamar itu namanya Xiao apa tadi? Xiaomi Xiaomi sama Chin. Xiaomai. Kan jadi itu mirip tuh. Jadi bisa tuh bukan secara fisiknya berarti. Iya. Jauh. Itu orangnya sempet nangis-nangis. Kan sudah Siapa tuh yang nangis? si Xiaomi itu dulu itu sempet diinterogasi di kasus lain. Oh, ada juga kasus lain si Xiao Chin ini. Itu Xiaomi-nya nggak bisa tidur bilangnya. Masya Allah, tapi nggak kapok-kapok juga kan? Tetap jadi bayangannya Xiao Chin. Iya terus dia jadi CEO yang menyamar, jadi bayangannya jadi palsunya gitu, Iya CEO kan? palsu. Dapat duit kan? Karena kenceng juga kan. Apaan dapat duit? Nggak dapat. Masa? Itu tuh cuman buat transferan lewatan, ambil lagi. Oh, kasir doang. Iya, Oh, Waduh. kasihan ya. kasian. Nah, berarti ya ini bisa jadi pelajaran juga sih buat calon-calon orang lain yang mau dijadikan siomay seperti siomay ini. Intinya di lingkungan seperti itu harus hati-hati. Jangan Ini terbiasa. habis siapa nih? Jangan terbiasa. Ini Nama kita dipakai kayak gitu. Bukan. itu. Oh, istriku jangan dulu. Lagi siaran. Lagi siaran. Si Xiaoping lagi siaran. Ya, Mamei. Istriku kan Mamei. Oke, Xiaoping. Yang dia tidak pernah jadi asistennya Xiao Chin dia. Saya pernah jadi asisten Xiao Chin, itu nggak enak banget, pelit banget. Tapi diam-diam ya. Si itu siapa namanya? Tadi aduh siapa lagi lupa tadi namanya, yang cowoknya.
Xiaodre. Xiaoming. Xiaoming. Nah, Xiaoming itu orangnya sebenarnya Ini kebanyakan ngarang nama sih, jadi akhirnya gini lupa. enggak, itu aku nontonnya kurang konsen tadi. Jadi agak lupa. Gara-gara Yuda sih. Xiaomi. Tadi Xiaocin apanya Xiaomai gitu. Xiaoming itu sebenarnya orangnya basicnya itu hatinya baik. Hatinya baik, dia tuh orangnya suka memberi kalau ada uang. Xiaoming. Berhubung dia nggak punya uang, terus sering didolimi, terus sering dituntut, terus sampai pernah suatu ketika Xiaoming itu nyetatus di WA-nya. Wanita tuh kalau sekalinya marah, cerita buruk dari tahun kapan itu diceritain semua, tapi Itu kebaikannya kan nggak memang- pernah diceritakan. Itu kan memang kodrat perempuan kayak gitu deh kayaknya. Iya benar. Ya maksudnya untuk sekelas suami CEO. Bapak ini ya, gitu kayaknya sama Ya, semua. cuman sekelas suami CEO harusnya nggak nyetatus gitu dong. Oh, kalau nyetatus ya enggak lah, harusnya enggak. Ya itu sampai nyetatus. Nah ini ya kasihan banget, asal kalian tahu ya, di balik kejahatannya Xiaoming yang lagi dipopulerkan sekarang ini, Xiaoming itu sebenarnya cuma korban. Oh, gitu. Iya, dia itu korban tuntutannya dari Xiaocin. Tapi gini, Xiaoming ini kan pernah juga tuh bikin usaha, bikin usaha kan, ya kan, terus ngerekrut tenaga kerja Satpam, baru kan, bodyguard ya gitu. kan, ya kan outsourcing itu kan, outsourcing satpam gitu kan. Nah, dia kan juga bikin gitu. Oh iya, dia juga sebenarnya CEO apa itu namanya, security guard gitu sih. Nah dia manggilnya dari luar daerah yang badannya gede-gede, terus ketika ada orang yang nggak bener masukin mobil gitu. Itu kan yang akhirnya jadi citra buruknya Xiaoming juga kan. Seharusnya dia nggak melakukan itu, tapi itu semua dorongan. Dia melakukan itu karena dia terdesak dan pikirannya udah buntu, karena terdorong oleh rasa kasihannya terhadap Xiaocin. Sebenarnya gitu. semua yang dilakukan Xiaoming itu atas motivasi Xiaocin. Oh, Jadi berarti biang keroknya itu Xiaocin. Semua ini karena Xiaocin. Iya. Itu Mas Yuda Wijaya. Xiaoming itu korbannya Xiaocin. Serius saya bersaksi cuy. Xiaoming- Xiaoming itu tola-tolo asal kamu tahu, plonga nggak ada guna. Ini ada yang nanya nih. Mas Yuda juga nanya, Xiaoming apanya Xiaomi? Kalian malah salfok mulu sama nama. Udah kalian makanya nonton Dracin. Dracinnya lagi rame loh. Lagi rame. Flash sale kemarin ya, 33. flash sale 33. Judulnya Luar biasa. Aku seorang kurir Kapiten. Oh, paket menyamar CEO gitu. CEO yang gitu. menyamar jadi kurir paket. Kurir paket gitu. 14 paket dikirim. Iya sebenarnya dia tuh CEO yang besar tapi dia menyamar. Nah jadi ini buat pengetahuan masyarakat aja ya, bahwa sebenarnya Xiaoming itu orangnya baik, tapi dia itu tertekan karena perintah-perintahnya Xiaocin. Terlalu banyak nuntut gitu ya. Bener nuntut banget. Tapi gini, dia secara personal baik. Baik, aku pernah ketemu. Ya, cuma kan di mata hukum kan nggak bisa sekedar baik. Kalau dia ternyata ikut bermain dalam artian dia ikut menikmati hasil dari Xiaocin, itu gimana? Makanya kan aku kan belum cerita yang episode 2 nih, part 2-nya. Kita kan masih season 1 nih ceritanya waktu si Xiaocin itu jadi wakil CEO. Nah, pas di wakil CEO sebenarnya semua baik-baik saja. Nah, berubahnya ketika mereka masing-masing mendirikan perusahaan. Oh, berarti akhirnya berdua ini Bertiga. Punya perusahaan masing-masing. Jadi Ini CEO yang tiga siapa sendiri-sendiri. lagi? Anaknya. Oh, anaknya. Anaknya punya jadi CEO Anaknya sendiri. namanya Shouting. Xiaodrun. Xiaodri aja, Xiaodri. Enggak, dia Xiaodrun. Xiaodrun cowok ganteng. Memang ketiganya itu punya ini semua ya. Akhirnya dia jadi CEO masing-masing. Ada yang CEO kelasnya daerah, ada yang CEO kelasnya nasional, ada yang CEO yang gitulah. ceritanya. CEO pinggiran. Ceritanya yang ini kan maksudnya kan pengen menyebarkan gurita bisnis kali ya si yang di nasional itu ya. Bagus juga lah. Artinya kan punya cita-cita mulia kan. Nah, yang paling janggal itu ketika cita-cita itu harus diwujudkan dengan kalimat yang nggak enak, dengan jargon ratakan gitu loh. Oh. Ratakan apanya?
Aspalnya kan pada rusak. Oh. Nah, maksudnya rusak dibenerin dengan diratakan kayak gitu. Iya. Oh. Nah, itulah yang awal mula Xiaoming berubah sifat itu ketika di situ. Awal mulanya ya. Iya, perilaku dia berubah berbalik 180 derajat itu dari kejadian ratakan. Atau jangan-jangan dia sebenarnya saking keselnya dengan situasi yang dia rasakan, tertekan itu, akhirnya ya udah deh, itu sebagai pelampiasan barangkali. Bisa jadi secara psikologis kan kita ada bahasan tentang personal space. Hmm. Nah, personal space itu dimana ketika orang terdesak ke satu arah, maka dia akan mendorong balik ke arah yang mendesak dia gitu kan. Sebanding bahkan bisa berlebih dari apa yang dia rasakan. Atau juga dulu kan dia nggak punya power tuh. Ya. Tapi ketika dia sudah jadi CEO kan juga, apalagi skalanya nasional, Ya. power dia kan udah meletup-letup pengen diledakkan. Iya, kayak dia gitu. balas dendam gitu. Nah, itu bisa jadi. juga, kan. Tapi memang ada tabiat buruk yang nggak bisa disembunyikan dia. Ketika dia marah sama si Xiaoqin itu, dia suka banting-banting alat rumah tangga. Oh. Maxim Misalkan tadi yang dibanting. sendok gitu ya. Garpu. Sehingga bunyinya ting 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 gitu. Ting 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 ting. Mbak Elisa. Ding 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 ding. CEO Durian Kutorojo. Itu. Tuh, depanku nih, di depanku. Betul. Itu Kok sih tahu sih? Durian Kutorojo. Siapa Tahu sih lah, Mbak Mbak Elisa? Elisa. Mbak Elisa siapaan? Istri. Enggak, bukan. Oh, bukan. Dia tahu dia si Durian Kutorojo. Tapi enggak, TikTokku berteman juga itu. Oh. Gue kan jarang ini ya, jarang liatin apa namanya ini ininya siapa gitu. Teman-teman, itu kalian ada yang pernah nonton drama Cina yang aku tonton nggak, CEO yang menyamar jadi tukang sapu outsourcing ini? Kalau ada komen ya, ceritain pengalaman kalian ketemu sama si Xiaoqin atau Xiaoming ini atau anaknya kayak si Xiaodrun. Oh, Ceritain. ada ya nama Cina Xiaodun. itu udah akulturasi tuh, udah akulturasi. Iya. Itu udah berarti udah cindo, ikutnya udah cindo. Atau jangan-jangan ini apa itu? Baju biru itu CEO apa? Si Onaga. Dia naga. Aku ketua naga, aku ketua naga. Dia. Ketua naga. Kalau aku ketuaan. Dewa perang dari Daksya Utara. Kayak gitu. Tuh, ya. Kita lagi ngomongin soal CEO nih. Lagi rame soalnya. Lagi rame, Dracin kan lagi tren ini. Saya kemarin habis nyuting, jepret nyariin info-info tentang si Xiaoqin itu, tapi ternyata Xiaoqinnya nggak ada di Pekalongan. Lah kan kemana dia? Katanya ke Jakarta, ya udah nggak balik lagi sampai sekarang. Oh, Nah, yang gemesin itu liburan. ada lagi yang menghilang itu kan paketnya Xiaopek gitu kan. Siapa lagi? Pepek. Kulitnya hitam. Oh, ini Cina keturunan India nih. Abang lah. Enggak keturunan juga sih. Bangla. Burikue pokoknya ciri-cirinya gitu. Tadinya itu teman sepermainanku itu si Xiaopek tuh. Oh, Terus gitu ya. ketika dia jadi orang sombong terus lupa. Ini ada yang komen. Apa? Katanya mantan ini ya penyanyi ya CEO-nya. Iya. Iya, kau tahu? Caya lagunya bagus kan? Bagus. Caya. Itu CEO apa katanya itu? Si Mbak Elisa. CEO apa? Yang mana? Yang mana? Yang itu, yang Mana? Yang mana? cewek itu. Banyak itu dari tadi kita bahas CEO banyak banget. Iya, banyak banget. Banyak CEO nih yang kita bahas. Ada moyangnya, itu namanya CEO-nya siapa namanya aku lupa, cuman aku ingat lagunya. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku impikan. Itu sebenarnya emang orang sini tak? Bukan, itu rumahnya dulu di sono. Di mana? CEO tua itu, kakek CEO-nya. Oh. CEO masternya yang tua itu rumahnya memang di situ. The Mananya kalau master CEO-nya ya. di Sorogenen kalau nggak salah. Di daerah Awalnya ya, daerah situlah ya. master CEO-nya dulu. Aku masih ada sih rumahnya. Kakek CEO-nya itu baik, orangnya baik banget sebenarnya. Baik. Nggak kayak yang ini, yang CEO mudanya ini. Beda cerita lah. Nona besarnya itu ya nggak nurunin sifatnya itu, CEO Iya, tuanya itu. Kalau kakek kan ini ya
Master CEO ini kan juga berkawan dengan Bang Haji, Wah Haji. Iya, terus berkawan dengan itu ibunya teman saya si Onta. Oh iya Arif. Iya. Temanmu onta. Iya. Iya. Tahu. Ibunya si Onta itu teman dekat sama si Mengapa kau lupakan gitu. Tapi anu ya, kayaknya Ada yang nanya nih, ada yang nanya lagi nih. Asik. Kata Pak Juda nih, iki donge tema siaran malam ini apa sih? CEO, dibilang CEO. Temanya bukan CEO sih, temanya itu flash sale. Flash sale Dracin. Kelasal 33 itu. Iya, tapi itu dikemas dalam film Dracin. Ya, jadi film Dracin itu kreatif ya. Mereka tuh selalu mengemas ceritanya itu selalu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. gitu. Iya, dia kan Maka- risetnya pinter dia mencari Iya. apa yang aktual gitu. Betul, makanya kalau kita nonton film Dracin tuh berasa, loh ini kok kayak Kehidupanku ceritanya- gitu. Kayak ceritanya Kok mirip ini sama si anu ya gitu. Kan Ternyata si- pakai riset iya, gitu. Ternyata ada risetnya. Dan mereka tuh biasa apa ya, Cina ini kan lumayan ini ya, update ya kalau informasi-informasi. Nah itu, kita perlu nih meniru caranya orang-orang Cina memproduksi Dracin itu tuh. Sebentar Pak, aku jadi ada pertanyaan nih. Apa tuh? Sebenarnya Dracin ini Dracin yang beneran ya, yang ini Dari tadi kita juga ngomong Dracin Enggak, beneran. maksudnya gini, Nah, alurnya kan udah ketebak nih sebenarnya. tapi Tapi kenapa nagih? Itu secara psikologi itu ada ininya enggak Pak? Ada apa namanya? Ada. Ada keilmuannya enggak? Coba lu bayangin saya ngikutin si Xiao Jin ini Enggak ini sampai aku udah tahu dulu bakal begini endingnya tapi aku tetap ngikutin. enggak, jangan Xiaojin dulu. Maksudnya ini psikologi beneran nih. Karena film drama Cina itu yang benar-benar drama Cina ya. Dia kan nyamar, ketahuan, terus bla 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 membalas dan sebagainya. Itu kan semua filmnya kayak gitu. Kan hormonal ya kan, dimana adrenalin harus dibayar sama feromon. sebenarnya kan gini Gitu. loh, kayak dulu kemarin dulu waktu ramenya sinetron sama kan, sinetron tuh sampai ada kan sinetron yang Wah ini ngeluarin ilmu teaternya nih, keluar aslinya. Bayar harusnya dia tanya ini. Jangan. Nanti jadi serius. Nggak usah jelasin. Itu ada ilmunya itu, bagaimana membuat klimaks, anti klimaks dan lain Nah, sebagainya. cuma kan banyak ya nggak tahu ya. Aku nggak pernah nonton sinetron soalnya. Jadi kalau film sinetron Indonesia kayak gitu kan jelek banget sih kayak gitu loh. Maksudnya sama Dracin pun sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi nagih. sama dengan sinetron biarpun nggak kualitas ya tetap nagih, ibu-ibu terutama sasarannya. Karena kan adrenalinnya dipermainkan ya kan. Yang dipermainkan itu feelingnya dia, perasaannya dia, bahwa Dorongan ingin terpuaskan. Ini harusnya tokoh utama tuh menang gitu loh. satu itu. Kalau yang nonton ibu-ibu beda lagi. Bukan nuntut ini harus menang, ini kok relate sama aku ya. Gitu. Terus Perasaan akhirnya senasib. merasa senasib kan. Nah efek buruknya adalah ketika dia menemukan masalah yang hampir serupa ya, cara berpikirnya mirip dengan apa yang ada di Dracin. Itu berarti itu asupan ya. ada aditifnya. Nah, ngeri tuh. Makanya kalau ada wanita yang standar hidupnya standar TikTok itu bahaya juga ya. Halo Bang Hari Nugroho. Kita Hari Nugroho Sugeng Dalu. bacaannya? Sugeng Dalu. Oke. Nah, kita lagi ngomongin soal Dracin yang lagi rame, flash sale 33. Aku boleh perdalam lagi nggak sih soal yang Apa apa namanya yang barusan apa namanya yang kebiasaan itu nanti bikin orang cara berpikirnya seperti itu. Iya. Tak perdalam lagi ya. Itu kayaknya yang membuat aku sering dengar di banyak keluarga itu gini. Kalau misal berhubungan atau berkawan atau apapun itu sama orang yang setara, ini. Kayaknya itu efek dari nonton sinetron deh. Iya. Dan sebenarnya kalau bisa ketika kita secara kemampuan itu nggak kuat, tapi bisa berteman sama orang yang kuat, itu sebenarnya bagus loh. Karena itu bisa membangun pola pikir kita gitu loh. Problematikanya nggak sesederhana itu, bro. Jadi ketika orang
ngerasa bahwa katakanlah aku ngelihat dirimu misalnya, wah ini Puji kayaknya lebih levelnya high nih, cara berpikirnya ya. Saya akan sudah biasanya akan minder dulu, satu itu. Terus kemudian ketika mencoba untuk mendekati, terus kemudian cerita nih, kan pikiranmu kan pasti muncul tuh, bro. Kamu nggak peduli nih apa yang aku rasain gitu kan. Ini ngomongin cewek nih ya. Nah tiba-tiba dia ngerasa wah ini nggak asik nih, karena yang dimaui oleh cewek itu bukan kemudian dikasih masukan, kasih saran bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan itu salah. Dia nggak akan, dia pasti akan defend. Tapi ketika oh iya wah ini, wah dia akan itu. Oh, pantesan si Shouchin itu nggak mau nerima saran ya. Cewek banget dia. Xiaochin lagi. Ih, tapi kan dia dibilang kan Xiaochin lagi. udah dikasih saran sama sekretarisnya kan. Udah dikasih saran jangan begini, tapi nggak mau gitu loh. Oh gitu. Iya. Ini Sekretaris CEO-nya itu. Oh sekretaris CEO. Akhirnya Siapa kan lagi nih? kena juga. Ada Mama Lana di Seragi. Lagi lembur ya mah? Oke deh. Selamat lembur ya mah. Itu lagi cerita Draci nih mah. Flash sale 33. Jadi orang tuh pada nonton apa namanya live streamingnya itu, live TikToknya jualannya, live jualan ngoceh-ngoceh, terus akhirnya mereka pada ceritain semua nih dari hari kemarin itu, dari tanggal 33 sampai tanggal hari ini, itu semua orang tuh pada ngeposting tentang flash sale itu, pada cerita gitu, rame banget. Kamu nyekrol Belanda nggak akhir-akhir ini? Aku kalau lihat itu sekilas. Tapi banyak nggak yang lewat berseliweran? Memang banyak. Jadi kayak trending topik ya. Ini trending topik ini jadi Bisa menimbun isu Iran loh ini. Betul. Gila banget. Algoritma aku langsung balik semua dari Iran jadi itu. Makasih kopinya. Ada mawar juga dari tadi dikasih. Iya, makasih juga ya buat mawarnya. Nah ini trending topik banget tuh di wilayah Indonesia Raya ya. Nggak cuma di Pekalongan doang ya. Dan aku ngerasain euforianya luar biasa. Apa ya? Semangat juga. Semangat flash sale. Iya, apa ya? Kasih komen semua tuh loh. Sampai yang nggak penting juga di komen. Iya. Orang yang pernah komen jadi ikut komen. tapi ini jadi aku kemarin lihat YouTube ya. Ngomongin nama YouTube-nya boleh? Boleh. MD Universe. MD Universe di YouTube. Jadi dia itu membongkar apa ya, gurita ini, kayak istilahnya keluarga dia itu ada di mana aja. Oh, jadi guritanya apa si aja. Xiaochin itu. Betul. Itu lihat aja di MD Oh Universe. ini. Betul. Ya, aku udah lihat nih. Jadi MD Universe ini bahasnya udah lama banget. Ini dari apa namanya, raja-raja tambang dan sebagainya. Kemarin bahasnya tempat kita Xiaochin. Itu. Kok bisa ya? Padahal kan channel ini kan lumayan cukup ini ya. Iya. Apa ya? Istilahnya Gede lah, gede. satu gede, yang kedua Rada yang gede. dibahas itu kan Berat. Itu kok bisa masuk ke tipikal berat? Apa karena animo masyarakatnya ya? Maybe mungkin. Sebenarnya apa ya, kalau ngomongin animo, sebenarnya di alam kita sekarang ini, hal yang nggak penting pun kan bisa jadi animo. Cuma kalau kita lihat dari press conference dari ini ya, aplikatornya, itu kan terstruktur banget nih. Nah, mungkin karena terstruktur itu jadi bikin animo tinggi kayak gitu loh. Karena kalau misal hal-hal seperti ini masyarakat nggak aware, bakal lebih banyak lagi loh Yang lain. kayak gitu loh. Jadi memang ya bagus kalau semakin banyak yang aware, semakin banyak yang apa ya, membicarakan. Harapannya sih semakin apa ya, semakin bikin tanda kutip warning aja buat orang-orang yang sekarang mau jadi CEO atau udah jadi CEO di tempat lain, supaya berhati-hatilah. Oh, berarti ini shock terapi. Yes, betul. Karena masyarakat kita itu tidak sebodoh yang
Dia kira. Seperti itu. Tapi akhirnya ini menutup apa cerita tentang CEO catering gratis deh ya. Jadi hilang ya berita CEO catering gratisnya ini. Nggak kebahas di algoritma, hilang. Iya. Iya kan jadi isu Iran hilang. Masih deh kalau Iran masih. Maksudnya secara nasional. ketimbun cuman Iya. persentasenya jadi sedikit. Enggak. Algoritmaku Iya, kebalik. kalau misal yang pakainya TikTok kan dia memang skupnya kadang skup daerah. Ya, TikTok Algoritmanya skup lokal. daerah. Aku Instagram sama tweet internasional cuy. Kalau bukannya YouTube, di YouTubeku itu Iran semua, Iran podcast, semua. Iran podcast. Kan tinggal gitu. tinggal postingan lo aja sih menurutku. Kalau kamu seringnya posting yang diracin itu, ya otomatis Oh gitu. algoritmanya yang muncul itu juga. Tapi banyak yang ditawarkan yang nggak berteman itu akhirnya. Iya. Sekarang itu ya FB itu acak tuh, algoritmanya acak. Aku sering banget muncul di beranda itu postingan-postingan orang ya yang nggak aku kenal, nggak berkawan dan lain sebagainya. Terus loh, tapi menariknya adalah kata apa yang sering aku pakai atau misalkan isu apa yang aku angkat itu yang akhirnya di berandaku itu muncul postingan-postingan baru ya dari akun-akun yang aku nggak kenal yang berkenaan dengan isu itu. Misalkan aku lagi bahas Iran nih, kemarin-kemarin aku getol banget tuh ngomongin soal Iran. Nah itu banyak tuh akun-akun yang nggak aku kenal. Siapa lagi nih, siapa lagi? Keyword Iran. Karena lagi rame kan. Nah Xiaochin ini mungkin aku nggak terlalu banyak kepoin soal Xiaochin ya, karena banyak cerita yang udah aku dengar gitu kan. Ya udah gitu, aku tinggalin aja gitu loh. Tapi masih nongol otomatis. Masih untuk yang lokalnya iya, lokalnya aku sering muncul. Walaupun nggak ditawarin nongol sendiri. Oh iya. Memang penjualan dari 33 flash sale ini memang luar biasa ya. Karena memang dia udah bercokol lama sih. Dan momentumnya tuh seru ya. Seru di menjelang Lebaran. Di bulan Ramadan gitu loh. Ramadan flash sale itu pas banget itu. Banget. Dan juga nanti kan itu sampai habis Lebaran loh, itu nanti masih di Bakal itu rame ya. diiklankan terus itu di Shopee-nya. Bakal lama. Sampai Sampai tanggal 23 kayaknya promonya itu. Karena bisa jadi flash sale-nya itu ya kayak yang awal kita bicarain, bisa jadi berlanjut. Karena nggak mungkin Xiaochin bermain sendiri. Nggak ada aplikator produk mesti lain ya. ada produk lain yang Ada sarung, ada betul, ada yang bisa ada dijual, akhirnya ya apa. kejual juga kayak gitu loh. Iya. Tapi kan masyarakat udah menantikan mana produk lain kok nggak dijual-jual juga gitu kan. Itu. tapi kalau ngomongin soal MD Universe tadi ya, aku gini, ini bukan isu lokal lagi, memang sudah nasional ya. Karena ngelihatnya adalah sosok si CEO ini yang juga artis. Iya benar. Artis nasional, dan dia turunan artis juga yang populer pada zamannya. Pasangannya juga artis juga. Ya udah, klik. Ya jadi apa ya, ngangkat dia gitu ya. Iya, popularitas dia sebagai artis ini kan masih kejual. Ya masih lumayan. Cuma jadi ini enggak sih, jadi miris enggak sih ketika ketika sosok-sosok seni, kita sebut aja sosok-sosok seni ya, terjun di dunia politik, tapi kayak gini, ini kan kayak membuat apa ya istilahnya, kalau aku nyebut itu bikin orang-orang seni lain jadi dapat Tertampar getahnya gitu kayak ya. gitu loh. Itu Jadi ditanya tuh. jadi stigma. Bicarakan apa nih temanya? CEO. Ini CEO yang mencoreng CEO. nama baik. Jadi CEO-nya itu sebenarnya penyanyi awalnya. CEO Oren. Jadi dia akhirnya jadi CEO ya, dia punya perusahaan outsourcing kayak gitu. Dia Enggak, kita kan menyamar. kadang-kadang bicara CEO, kadang-kadang angin ribut kayak gitu. Kemana-mana gitu. Aduh. Tapi apa ya? Kalau aku boleh nanggepin ya, sebenarnya balik lagi lah ya. Kayak kemarin ada kasus di Solo, salah seorang sastrawan yang kemudian kena kasus pelecehan seksual. Oh ya iya kan? itu rame juga tuh. Nah, itu kan Sempet rame nangkring juga. di beranda tanpa diajak. Nah artinya sebenarnya kembali lagi bahwa bukan soal senimannya, bukan soal apanya, tapi lebih ke ini soal manusia gitu loh. Karakteristik Personal ya, individu lebih ya. personal Iya, ya. jadi
aku nggak ngerasa keganggu ketika ada yang seperti itu. Cuman aku harus ikut menyuarakan sesuatu gitu loh, bahwa saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh si oknum ini gitu kan. Jadi itu sebagai penegas saja. Jadi teman-teman penyair kemarin tuh ya sempat pada japri-japri kan, ini responmu gimana? Ya aku nggak setuju kayak gini. Cuman apakah harus gitu loh, istilahnya apakah harus dengan katakanlah membuat ultimatum dan lain sebagainya. Saya pikir yang harus dikelirkan adalah pandangan masyarakat gitu loh. Bahwa tidak selamanya orang yang berada di dunia hiburan, orang-orang yang ada di dunia kesenian itu akan selalu seperti itu. Supaya mereka tahu aja gitu loh, bahwa enggak semua seperti itu gitu. Meskipun ada beberapa oknum yang mencoba merusak nama baiknya sendiri. Tapi ini juga Pak, kita juga apa ya, harus nggak menyadarkan ya, intinya harus senantiasa dan dengan sabar mengajak masyarakat bahwasanya ketika sebuah keterkenalan dan ditambah dengan bom, ya paham lah intinya, maksud dari bom ya, itu bikin masyarakat goyah untuk jadi pemilih lah. Ayolah kita jadi masyarakat lebih cerdas lagi, dalam suatu saat kita bakal memilih lagi. Yang pakai baju oranye di bulan puasa ya. ya bagus. Ya, betul. Kan Shopee 33 flash sale. Lain lagi diomongin juga sama Mas Puji itu. Nah, harapannya sih jangan kayak gitu lagi lah, karena ketika dia modal besar, dia buang uang besar, pasti narik besar kayak gitu loh. Itu sih kata apa istilahnya ya, aku nyebutnya itu kunci dari semuanya, itu salah satunya itu. Emang. Itu. Ya kemarin juga ada sih netizen kita yang komentari pas aku nge-live itu, ya gimana ya, kan ini masalahnya adalah masalah duit gitu. Balik lagi masalah duit. Ya, jadi inspirasinya gini. Ketika kamu itu lagi jajan sate, ketika kamu lagi nungguin, kamu pasti nggak suka dengan asapnya. Jujur aja loh. Ya. Jangan munafik. Tapi ketika sudah jadi sate, ya, kamu taruh di meja, hilang nggak? Hilang lah. Hilang. Padahal belum kita makan. Iya. Nah itulah sama filosofinya. Semua orang tuh tidak suka prosesnya, tapi ketika sudah jadi bentuk uang, siapapun akan menginginkannya. Peduli setan siapa yang nungguin pas lagi bakar sate sampai matanya pedes. Tapi ketika sudah dalam bentuk hidangan yang siap santap, nggak ada yang nolak ya kan? Makanya kan kemarin gini, aku kasih jawaban waktu itu ketika ada yang nanya, gimana bang, ketika persoalannya kan ini dari awalnya aja prosesnya udah salah gitu dia. Nah terus gimana cara benahinnya? Ya susah, aku bilang gitu. Ya susah karena paradigma masyarakatnya sudah terlalu materialis banget. Nah mau nggak masyarakat ikut berubah? Ya benar. Di situ Benar. nggak masyarakat ikut berubah. Jangan nuntut mereka yang berubah, kita juga harus berubah. Betul. Nah, kalau menurutku ya solusinya itu di Gen-Z dan anak muda sekarang. Aku nggak bisa memaksakan orang tua aku sendiri ya. Orang tua aku sendiri, dia orang apa ya, boomers, diajak buat ayo aware soal ini gitu. Nggak bisa. Mereka berpikirnya, oh ini sodako itu dipek nggak apa-apa kayak gitu loh. Oke lah kita hilangkan boomer ini. Dia memang udah cara berpikirnya udah saklek, udah nggak bisa di egois kayak gitu. Tapi ayo anak-anak muda yang masih panjang, yang masih bakal ketemu banyak pemilu-pemilu yang akan datang, ayolah mulai berpikir. Melek politik ya. Iya, kalau bukan dari kita yang masih under 30, mau siapa lagi kayak gitu loh. Betul. Toh juga nanti tanpa kepemimpinan itu akan kita lanjutkan. Iya, kita benar juga. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Tapi juga perlu dipahami juga ya, sistem menghendaki yang seperti apa. Itu dia. Makanya bagi Gen Z nih ya, terutama bagi Gen Z nih, pelajari sistem sungguh-sungguh gitu kan. Katakanlah misalkan ketika kamu menemukan celah, oh kira-kira pikirkan cara benahinya gimana. Betul. Kalau misal
jadi Gen Z itu harus bersikap skeptis nggak sih dengan suatu hal? Dalam konteks untuk mengetes bener salah, skeptis harus. Nah, sudut pandang itu harus diperbanyak ya, nggak boleh cuma ya anggap aja kita karena kita hidup di Pekalongan, misal ada satu tokoh ngomong A, ya kita udah kayak gitu ya. Manut aja gitu. Manut aja ya, sebaiknya sih coba kita analisis dari berbagai sisi juga ya. Karena Betul. bisa jadi ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh tokoh misalnya ya, itu kadang-kala hanya clue, istilahnya yang perlu ditafsirkan ulang, Betul. dibaca ulang. Katakanlah gini, saya sering banget ya ngobrol apa yang ngikutin acaranya Mak Iya di Cak Nun itu. Mbak Nun itu kan selalu ngomong bahwa kamu jangan percaya saya. Saya mau ngomong kayak gini nih, kamu coba cerna, analisis, pahami fenomena yang ada di sekitar, apa kira-kira yang bisa didapatkan, selalu begitu. Artinya jangan sampai omongan itu menjadikan itu menjadi nas, terus kemudian menjadi akhirnya sosoknya menjadi kultus. Nah itu yang paling bahaya. Nah, kita ini lahir di era modern. Saya kira kultus itu kita perlu hati-hati. Kalau sudah ngomongin soal kultus itu bahaya banget. Jebakan Batman tuh kalau sudah ngomongin soal kultus. Benar salah itu bukan ditentukan oleh orang. Iya benar. Tapi fakta yang tercecer yang harus kita ambil, terus kemudian kita pelajari, kita analisis dari berbagai sudut pandang. Itu Yang menjadi bahaya itu kan ketika anggukan universal atau kesepakatan bersama dari suatu kaum itu membentuk suatu definisi benar dan salah versi kelompok itu sendiri, sehingga kebenaran universal yang sebenarnya itu masuk ke suatu kaum tersebut akan dinyatakan salah karena sifatnya minoritas. karena gini, pendidikan sendiri kan pendidikan membuka jendela dunia. Ingat, baru dibuka, kita belum masuk. Betul. Nah, masuknya itu kan nanti di situ kita nemu berbagai hal yang memang harus kita cermati. Gitu. Iya betul. Makanya kan harusnya ya yang diajarkan di dalam dunia pendidikan itu adalah kesediaan ataupun kesanggupan untuk menjadi periset, dalam arti ya masuk ke dalam realitas, selami, terus kemudian pelajari, petakan masalahnya, pelajari satu persatu dengan telaten. Nggak harus masalah yang besar, masalah kecil aja deh di kampung misalnya. Nah tapi ada masalah nyata nih. Pada saat kemarin Chow Chin itu diwawancara, dia jawabnya, saya nggak ngerti birokrasi. Loh, kamu itu CEO, kamu udah menisbatkan diri, kamu siap menerima perintah dari master CEO, dari senior kakek CEO, sudah siap melangkah di dunia CEO. Kenapa kamu masih bilang saya itu cuma seorang kurir gitu kan? Saya nggak tahu tentang aturan CEO, saya cuma LC, saya cuma itu aja sih, pengamen jalanan. Loh, kamu kalau nggak siap jadi CEO dari awal nolak, jangan pas di tengah jalan ngomong. Pak, aku perdalam lagi yang soal tadi ya, yang soal harus skeptis dan sebagainya ya. Kadang juga di sekolah ya, di sekolah itu banyak gak sih? Ini aku bertanya aja dulu ya, biar kayak aku nggak ngejudge. Banyak nggak sih guru-guru yang kalau ada anak-anak yang quote and quote itu dia kritis, nanya terus, itu malah dianggap cah ribet, cah nyerekal, cah ini. Itu juga salah satu kayak bentuk doktrinasi bahwa kita itu kalau beda berarti ngeweng. Anggapannya seperti itu. Nah, kalau gitu ya. Tapi gini, sebenarnya ya, kenapa kemudian cara berpikir kritis itu menjadi seolah-olah ya, menjadi momok gitu kan. Saya boleh menanggapi bahwa jangan-jangan karena dari awal kita tuh tidak pernah dilatih untuk bertanya. Satu itu. Pelajaran yang paling penting dalam dunia pendidikan itu adalah bertanya, bukan menghafal. Iya, betul. Bagaimana menyusun pertanyaan yang tepat, kepada siapa harus ditanyakan, untuk tujuan apa, dan bagaimana kemudian pertanyaan itu disampaikan. Itu penting banget. Kemarin Rocky Gerung itu nanya balik sama pewawancara, sehingga pewawancaranya sampai bingung. Pertanyaan kamu yang jelas, pertanyaan kamu tuh yang jelas. Kamu bertanya itu enggak jelas pertanyaan kamu.
Gimana? Itu pertanyaannya diperjelas dulu. Begitu. Iya. Tapi aku sanggah lagi ya Pak ya. Tapi menurutku bagi seorang anak muda, taruhlah SMA, SMP, cara-cara tadi itu tinggalkan dulu. Yang penting kendel bertanya dulu. Ya benar. Itu kalau Makanya kan kasih ruang itu Nah, yang paling betul, penting, ruang, kasih ruang. Dan seorang pendidik harus memberi contoh. Karena apalagi di elementary education ya, pendidikan dasar. Itu guru itu anak itu wataknya kan mengikuti, mencontoh apa yang ada di depan gitu. Nah, kalau gurunya nggak pernah memberikan pertanyaan yang tepat, ya kan, dalam skala yang benar, dengan kapasitas yang sesuai, iya konyol. Contoh kasus gini. Nah, ini yang paling sering terjadi di dunia pendidikan kita. Jarang istilahnya guru itu mengajarkan murid untuk bertanya dengan cara dia bertanya. Tapi guru itu selalu memberikan pertanyaan untuk dijawab. Bukan untuk dipertanyakan lagi. Ya kan? Nah, mungkin itu melelahkan. Akhirnya cara praktis adalah apa? Bikinlah soal-soal aja untuk dijawab. ya, karena kalau misal cara yang pertama tadi kan itu benar-benar harus mapping si satu persatu anak ini kayak gitu. Betul, ribet. Sementara dunia pendidikan kita ini kan klasikal ya. Kelas gede gitu. Capek lah. Terus apa ya? Tidak pernah katakanlah ya. Saya mengalamin sendiri. Jadi apa yang saya alami waktu sekolah itu saya baru ngerasain sekarang bahwa iya ya, ternyata bertanya tuh nggak mudah gitu. Kenapa? Dari awalnya sudah menurutku ya, menurut pengalamanku itu sudah keliru. Guru tidak pernah mengajarkan untuk kepada muridnya bagaimana cara memahami pertanyaan, ya kan? Sudah dijawab aja. Begitu tahu-tahu dijawab ini salah. Jawaban yang benar adalah ini. Kasih jawaban yang benar. Tapi nggak pernah. Kenapa kamu nggak kok bisa nemunya jawaban ini? Jadi kayak di ini ya, anak menjawab itu background psikologi dia menjawab itu apa sih? Coba kita bedah lagi. Betul, kayak gitu. kenapa? Kayak gitu. Nah, kamu ngerti nggak pertanyaannya maksudnya apa? Kan harusnya gitu, pelan kan? Oh ternyata dia nggak ngerti nih. Oh, nah baru dituntun lah dia. Maksud pertanyaan ini begini. Karena kan buku LKS lah katakanlah ya. Itu kan pakai bahasa Indonesia, sementara anak ini katakanlah masuk SD itu kan masih membawa bahasa ibunya. Ibu, ya. Cara berpikirnya juga masih bahasa ibu. Belum ngerti nih bahasa yang kompleks. Ya kan, bahasa Indonesianya sudah kompleks. Apalagi kalau misalkan aku lihat buku soal latihan-latihan soalnya anakku tuh yang SD itu, ya ampun, ini istilah-istilah asing sudah dimasukkan ke. Udah enggak ini Bapak Budi ya itu lagi Ya, udah enggak ya? udah enggak. Beda banget, makanya wah, sampai aku sama istriku tuh sering bingung ya. Ini gimana ya cara memahamkan supaya anak ini paham pertanyaan ini maksudnya apa gitu. Sampai kita saling lempar pandang aja. Ngerti nggak caranya? Memang susah loh, susah. Apa istilahnya? Ngerumat itu bahasa Indonesianya apa? Merawat. Enggak. Menjaga. Mengedukasi anak kecil kayak gitu ya. Itu susah loh, dan apa ya, kita juga nggak bisa menumpahkan semuanya ke guru sebenarnya. Iya. Kita sebagai orang tua itu harus ya kayak Pak Ribut tadi, harus juga mencari cara gimana sih cara mendidik pas di rumah, gimana sih cara memahamkan dia kayak gitu. Dan ini yang kayaknya ada komunikasi yang terputus ya antara orang tua dengan guru. Ini juga penting sih sebenarnya. Menurutku penting banget. Jadi ketika misalkan orang tua itu punya hak loh untuk menanyakan kepada guru, Pak, Bu, di kelas itu kalau dia di kelas itu ngapain? Itu perlu loh. Terus kemudian yang kemarin yang sudah diajarkan ke anak saya apa?
supaya saya jadi ngerti. Terus anakku ngerti nggak? Bagian mana yang nggak ngerti? Harusnya kayak gitu. Ini coba aku jawab ya Pak ya. Boleh nyebut nama sekolah nggak sih? Boleh. Nah, anakku kan di ini ya di TK Wonoyoso. Biasanya gurunya itu lapor. Jadi Enak tuh, japri, gitu. Bu tadi anakku namanya Naomi. Bu tadi Naomi nangis. Sampai rumah aku tanyain, tadi nangis kenapa? Si ini nakal gini-gini karena apa? Yo aku kejar terus. Jadi biar dia itu Clear. terbiasa mengungkapkan. Terus kalau misal menurut sudut pandangku salah, ya aku jawab, besok minta maaf. Tapi kalau misal anakku yang dinakalin, iya rada ngawur juga aku. Balas lah kayak gitu. Jadi kadang aku mikirnya gini, kalau anak tidak diajari juga untuk membalas, takutnya jadi introvert. Betul. Karena dia, aku diserang, ngadu sama orang tua, aku malah disuruh, yaudah ngalah aja, Ya. beri peteng pandum, ini. Kayaknya buat psikologi anak kecil itu belum bagus. Belum. Nah, pikirku ketika anak diajari untuk lebih wise, lebih bijaksana itu yo SD kelas 4 ke atas lah kayak Ya, gitu. ya, Kalau ketika masih mereka sudah bawah mulai itu yo memang harus kalau dinakalin lawan. Kalau udah ranah berbahaya lapor Pak Guru. Kayak gitu sih. Iya sih. Kalau aku benar. lebih seperti itu. Aku sepakat sih, karena apa ya? Yang penting kan tahu batas. Yang paling penting kan tahu batas. Bagaimana cara membalas yang tidak menyakiti dan lain sebagainya itu tahu batas. Biasanya aku gitu juga. Jadi apa ya? Kalau kamu sakit, sakit berarti kamu gimana? Cara membalasnya? Kan gitu. Paling itu balasnya ya dengan teriakan atau intinya jangan kayak gitu. Gitu. Ini ada komen nih dari Idris di Watu Payung ke sesi Sarmila Mas. Masih nyambung nih. Lagu lagi sih. Hadir di Wahud di mana nih? Segalong Wetan Doro. Kita lagi ngomongin banyak hal nih malam ini. Ada soal CEO, ada soal. Ini gambarnya Syaudrun nih. Syaudrun diceritakan lulus kuliah langsung jadi direktur dan caleg. Oh. Juga diterima uang Shopee 4,6 miliar tulisannya gitu tuh. Oh ini Syaudrun itu anaknya ya? Ini dapil Karangdadap. Itu kenapa sih kena pelanggaran? Nggak tahu. Nggak bisa geser. Lanjut aja. Oh gitu. Nah, ini si Syaudrun ini lagi mulai diceritain sama netizen julid. Ternyata mereka sangat perhatian sekali dengan keluarga Syaudrun. Iya ya. Kenapa ya? Nggak bisa gitu ya? Karena populer kali. Ganteng sih yang jelas Syaudrun itu. Oh. Ya kadang antara ganteng apa main tembakan kayak gitu aja. Main tembakan. Kadang kan itu yang bikin susah kalau ngomongin tembakan kayak gitu loh. Jadi mau ganteng mau enggak, istilahku gini, ketika ada batu terus nyalon, si batu itu dikasih uang, nyobloslah batu kayak gitu, dicoblos itu batu gitu. bener Iya ya. gitu. Ya itu dia, makanya ke depan lah ya, berbenah lah menurutku ya, perlu berbenah sih. Ya nggak cuman di yang kena masalah saja sih, semua sih menurutku, semua. Karena eman-eman lah kalau kita bicara soal eman-eman ya, kita eman-eman banget karena kita sudah banyak loh mengeluarkan untuk keberlangsungan sistem ini, ya kan, lewat pajak, lewat retribusi, lewat apapun itu ya. Nah, kalau kita nggak ngawal, kalau kita nggak peduli, wah, ya kayak gini. Nah ini karena ada peran titipan-titipan dari ketua geng Kapak, akhirnya kelompok geng Raja Naga ini diserang oleh ini orang-orang yang nggak jelas nih, CEO dari Kota Madiun, CEO dari Pati, CEO dari Lampung Tengah, itu sama juga itu
Itu kaki tangannya geng kapak itu. Itu kena ya, yang mati jadinya. Kena. Oh. Itulah. Aduh, ya ampun. Terakhir ini kan ini nih. Makin CEO banyak ya, sini. makin banyak ya. Iya. Ya memang untuk mempersiapkan anak-anak ke depan biar Iya sih. dalam memilih itu enggak ya quote and quote itu asal ada bom, Heeh. memang dari pendidikan. Hmm, Gitu sih. hmm. Oh ya, aku mau tanya lagi Pak soal pendidikan. Ini mungkin relate untuk banyak orang tua muda saat ini. Orang tua muda. Orang tua apa muda Ya, sebenarnya? orang tua, Orang tua yang masih muda. Oh. Nah, Kelapa muda berarti ya. Iya, bisa jadi. begini. Gimana? Jadi sekolah yang mahal Hmm. atau sekolah murah dengan banyak les. Sebenarnya pendidikan itu bukan sekolah doang ya. Artinya gini loh, yang harus dipahami adalah keperluannya apa ke sekolah itu. Kalau keperluannya hanya katakanlah hanya untuk sosialisasi, hanya untuk mendapatkan istilahnya pengakuan secara formal, oke, just it gitu kan. Nah, artinya sebenarnya ada fungsi orang tua yang kadangkala nggak dimainin. Jadi makanya penting banget menjadi orang tua pinter itu penting banget. Artinya ketika dia mendapatkan pembelajaran di kelas itu tidak memuaskan, ya harus digenapi di rumah. Tapi metodenya bukan berarti kemudian les. Ya. Bukan les. Les nggak memberi jawaban apa-apa loh sebenarnya. Sebentar Pak. Jadi les itu yang aku maksud bukan dia nggak pintar matematika, lesnya matematika gitu enggak. Jadi dia les kegiatan. Misal seperti renang, olahraga, atau bernyanyi. Gitu atau untuk ini ya optimalisasi betul, bakat. kayak Aku gitu. sepakat kalau itu, bahasa itu. kayak gitu. Kalau aku sih memandang anakku itu ya nilai-nilai sekolah cukup, apa-apa cukup, yang penting naik lulus kayak gitu. Tapi bahasa harus fluent, benar-benar fluent. Dan aku menekankan 2 bahasa, bahasa Inggris sama Mandarin. Gitu. Keren. Itu cuma memang karena anakku masih kelas 4 SD, aku tanya beberapa tempat les bahasa Inggris belum mau kayak gitu. Ya apa ya? Kalau aku karena cowok semua ya, jadi lebih mengajari mereka untuk gimana sih caranya bertahan hidup. Ya, Itu yang paling penting. anakku cewek soalnya. Nah, cewek kan memang lebih ke keterampilan ya. Nah, cowok itu lebih ke gimana sih caranya bertahan hidup. Life skill. Jadi nggak cuman life skill, nggak cuman itu doang loh, Han. Aku malah berpikirnya kamu harus berani. Yang penting mentalnya ya, berani dulu, fight gitu loh. Harus menjadi seorang fighter. Karena dunia luar itu kita nggak pernah ngerti. Kelihatannya baik, wah ternyata nikam gitu kan, bisa aja. Dunia itu nggak peduli sama kita. Betul. Jadi kalau kita nggak apa istilahnya ya berdiri di kaki sendiri, tergilas, benar-benar tergilas. Betul. Oke, gitu. Makanya yang aku ajarin itu gimana caranya kamu bertahan hidup. Ya dengan cara apa sih? Ya dia harus lihat apa yang aku lakukan gitu loh. Oh gini. Nah, soal kemudian mereka akhirnya punya minat pada skill-skill tertentu, ya aku dorong, aku motivasi gitu loh. Enggak kemudian aku jangan gitu. Bapakmu aja enggak di situ, kamu harusnya enggak. Ya bener. Bakat orang kan beda-beda kayak gitu. Iya. Misal orang tuanya ini, anaknya kan nggak harus ini juga kayak gitu. Yang penting memang kalau aku sendiri sih apa ya? Dia memutuskan sesuatu itu basicnya apa dulu. Tapi kalau lihat dari ceritanya CEO Mayapada, Mayapada. Sri Datuk Tahir, Datuk Sri Tahir. Itu kan Grace Tahir itu dia
pengennya jadi ini ya, Nah, jadi apa namanya, sutradara. nah. Divonis nggak boleh, kamu harus jadi direktur rumah sakit. Hidup itu bukan soal hobi, hidup itu soal tanggung jawab. Betul, 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 betul. Itu juga masuk juga. Jadi kadang Banget. apa ya, ya itu sih susahnya di kehidupan nyata itu. Memang di satu sisi kita nggak boleh mengekang anak, oke, bener. Tapi di sisi lain seperti yang Datuk Sri Tahir lakukan, ada benernya juga. Karena kalau dilihat kadang orang itu memang bukan soal seneng atau nggak seneng, Ya, tapi rasa tanggung jawab. betul, Bener, betul, betul. nggak Ya. enak, tapi karena tanggung jawab harus kasih makan istri, harus kasih makan anak, harus bertahan hidup. Nggak Iya. enak pun dilakuin kayak gitu loh. Iya benar. Makanya ketika anakku yang gede, si Arga itu kemarin itu sempat ngobrol sama aku. Ya, kalau aku nggak kuliah gimana? Aku mau kerja aja. Ya silakan. Bagus. Nah, saya bilang gitu. Loh, nggak. Sementara kan istriku kan berpikirnya apa Raiman-eman? Ya biarin aja. Biarin dia ngerasain hidup itu seperti apa. Nanti kalau misalkan dia sudah ngerasa butuh untuk kuliah kan pasti istilahnya itu kan panggilan, dia ngerasa butuh apa enggak. Yang penting kan itu. Kalau dia sudah mulai berpikir saya mau kerja, berarti kan dia mau ngambil tanggung jawab. Bagus, malah tak dukung. Lebih baik kerja dulu, kuliah nanti. Bisa juga sih, Biar bisa tahu juga. pahitnya kehidupan di luar Iya. kayak apa. Jadi nanti ketika kuliah itu dia sungguh-sungguh. Oh ternyata aku butuh ilmu gitu. Oh ini kebutuhanku. Terus aku mau bawa kemana? Kan gitu. Dia tahu gitu loh. Apa yang dia butuhin, apa yang dia ini kebutuhan apa? Apakah kebutuhan yang primernya atau dia sekundernya? Artinya daya dukung doang atau gimana? Nah itu penting banget untuk mengajarkan ke mereka seperti itu. Karena aku tanya sama anakku waktu itu, kenapa pengen kerja? Jawabannya asik. Di luar negeri aja Pak ya. Umur 15 tahun boleh kerja loh ya. Gila. Dia ternyata searching. Kok di sini kok nggak boleh ya? Tapi apa ini Pak, di kayak di negara barat, ketika anak di bawah 17 tahun kerja itu apa malah nggak peraturannya lebih banyak tuh? Peraturan apa namanya? Disnakernya mereka lah ya. Itu Kan kerja dalam konteks kerja yang paruh waktu kayak paruh gitu ya. waktu, Oke, atau mungkin dia buka usaha Nah, biasanya kalau di luar itu kayak apa namanya, yang volunteer itu. volunteer. Nah, dia melihatnya di situ. Aku seneng ketika dia mulai, oh kamu sudah mulai terbuka nih cara berpikirnya. Dan memang idealnya sejak usia muda harus ditanamkan. Iya benar. Kalau kita mau mencontoh ini mumpung bulan puasa nih ya, Rasulullah aja sudah bekerja umur 12 tahun. Iya. Ya kan? Pensiun kerja umur 37 tahun. Aku masih 7 tahun lagi bisa pensiun. Iya di kan? sini. 37 tahun beliau pensiun. Artinya jarak masa dari beliau mulai bekerja sampai kemudian memensiunkan diri 25 tahun. Akhirnya punya passive income. Idealnya memang 25 tahun sehingga sisa usia berikutnya adalah untuk benar-benar fokus ke ranah sosial. Beliau kan gitu, menggerakkan secara sosial masyarakat. Jadi nggak mikir lagi aku harus nyari duit terus dibuang ke organisasi, enggak. Duit sudah numpuk dulu. Lah, itu Pak, kayaknya memang orang-orang kita itu belum aware gimana caranya manajemen keuangan. Coba tanya gini aja, random. Tanya 10 orang yang kita temui setelah keluar dari sini. Tahu saham nggak? Tahu sistem keuangan ini nggak? Ini nggak? Nggak. Nggak ada. Nggak. Jarang banget yang tahu. Gitu. Aku aja enggak. yang kebanyakan orang tahu itu gimana caranya, bukan berusaha ya, lebih ke dapat pekerjaan, dapat duit dari cuan dari pekerjaan itu, tapi lupa bahwa sebenarnya
nggak harus kerja kepada kerja pada orang pun Rasulullah juga melakukan itu kan. Tapi kan dia pinter manage, beliau itu kan ada kalanya beliau itu menjadi saudagar, ada kalanya menjadi seorang kurir. Ya kan? Nah, disitulah dia main di dua peran gitu loh. Tapi pusing banget loh Pak. Lah makanya Pusing banget loh. keren, makanya kan harus kita pelajari tuh caranya bagi memanage peran itu gimana ya beliau gitu loh. Realitanya yang sering kena imbas orang sekitar karena kadang emosional Pak. Oh ya. Ketika orderan lagi seret, ada stok barang yang harus dibayar, berarti ada problem nih di bisnis. Dari kantor ada juga target-target yang harus dikejar. Waduh itu di kepala sulit dikendalikan. Makanya kalau mau jadi CEO Kayak si Xiaoqin ini. CEO kayak tadi udah langsung kerak 40% clear 19 miliar. Aduh. Tapi kan habis itu kan jadi oren ya. Kenapa ya sel? Artinya jangan macem-macem lah ya. Apapun peran yang kita mainkan, baik itu sebagai CEO perusahaan pribadi katakanlah gitu, itu kita berurusan dengan banyak orang. Apalagi uang titipan. Nah, Komisaris-komisaris yang apalagi nitipin uangnya. Oh, ya itu dia. Ya kan? Para investor, pemegang saham itu kan pasti menuntut CEO itu untuk jujur. Pasti hari-hari ini CEO si Xiaoqin ini pasti bingungnya di situ. Harus mengembalikan dari mana? Tapi emang balada CEO seperti itu ya. Udah malam ya. Kita bubaran dulu. Terima kasih Ngantuk. yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik, dan ketemu lagi besok ya bersama aku. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.